PSG versus Real Madrid, pembaruan cedera Neymar dan Sergio Ramos. Paris Saint-Germain akan menjadi tuan rumah leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Real Madrid pada 15 Februari. Kurang dari 2 minggu sebelum pertandingan penting, baik Neymar Jr. dan Sergio Ramos masih dalam keraguan serius karena luka mereka masing-masing. Antisipasi terlihat jelas di Parc des Princes saat PSG bersiap menyambut raksasa Spanyol. Ini adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di tahap kompetisi ini, dan klub Prancis bertekad untuk menang atas 13 kali juara Eropa. Sementara itu, PSG sedang memperebutkan trofi pertama mereka di kompetisi bergengsi tersebut. Namun, raksasa Prancis mungkin tidak akan diperkuat striker Brazil Neymar Jr. yang absen sejak November karena cedera pergelangan kaki. Neymar belum sepenuhnya kembali ke pelatihan reguler dengan grup sampai sekarang. Dan bahkan jika dia pulih dalam beberapa hari ke depan, dia masih perlu membangun kebugaran pertandingan sebelum dipanggil untuk memulai dalam pertandingan yang begitu penting. Pada hari Sabtu, manajer Mauricio Pochettino memberikan pembaruan, mengatakan bahwa Neymar akan menjalani evaluasi dan sebagian bergabung kembali dengan rekan satu timnya dalam beberapa hari mendatang. Neymar telah menerima terapi hari ini. Dia akan bekerja di gym selama 48 jam ke depan dan kemudian melanjutkan sebagian pekerjaan dengan rekan satu timnya. Sementara itu, mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos kembali mengalami cedera betis. Hal-hal yang terlihat untuk dia bulan lalu ketika dia akhirnya bisa menyatukan 2 penampilan, tapi dia harus absen lagi karena ketidaknyamanan di betisnya. Mungkin juga dengan pertemuan dengan Real Madrid kemungkinan akan sangat tidak nyaman bagi pemain Spanyol karena mantan rekan satu timnya. Kalaupun fit, masih diragukan Pochettino akan memanggilnya, terutama pada laga tandang di Stadion Santiago Bernabeu pada 9 Maret mendatang. Ramos hanya tampil 5 kali sejak bergabung dengan PSG musim panas lalu, berkat serangkaian masalah kebugaran yang terbawa dari paruh kedua musim lalu. Sergio Ramos bekerja di gym, dan dia akan kembali bekerja dan berlari minggu depan, kata Pochettino seperti dikutip dari Football Espana. Sementara itu, Real Madrid juga menghadapi masalah kebugaran, dengan striker bintang Karim Benzema menderita cedera hamstring. Kedua klub bagaimanapun berada di atas tabel liga masing-masing dan penuh percaya diri. Mereka berdua bertekad untuk maju, dan mereka ingin datang dengan semua senjata yang menyala-nyala. Sayangnya, cedera mungkin memainkan peran besar dalam hasil pertandingan ini. Hasil pertandingan Lille versus Paris Saint-Germain. Pertandingan ini dihelat di Stadion Pierre Mauroy. Berikut ulasannya. Kylian Mbappe menempatkan dirinya selangkah lebih dekat ke Real Madrid dengan penolakan PSG terbaru. Real Madrid sedang bekerja untuk mengontrak Kylian Mbappe di musim panas secara gratis. Ada beberapa laporan yang membuat saya percaya bahwa kesepakatan sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah penandatanganan kontrak yang sebenarnya. Tapi orang bisa berkata, "Hei, aku tidak akan membeli semua ini sampai kita benar-benar mendapatkannya." Dan itu wajar. Tapi menurut saya sangat penting untuk melihat pembaruan yang datang. Berbicara tentang pembaruan, Madridista Real men-tweet ini beberapa hari yang lalu, yang pada dasarnya berbicara tentang Mbappe menolak proposal lain dari PSG. Menurut sumber tersebut, Mbappe telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid, dan dia telah menolak proposal lain dari PSG mengenai kemungkinan perpanjangan jangka pendek yang akan memungkinkan mereka mendapatkan biaya untuk transfer tersebut.
Laporan itu mengatakan bahwa klub sudah menerima transfer Kylian Mbappe begitu saja, yang pada dasarnya berarti sudah selesai, dan kesepakatan akan diumumkan pada akhir musim. Aku tidak sabar menunggu. Dikatakan dalam laporan bahwa kontrak belum ditandatangani, yang masuk akal. Klub tidak ingin menempatkan Mbappe dalam situasi yang buruk dengan klubnya saat ini dan para penggemar pada waktu yang begitu penting musim ini. Dugaan saya adalah bahwa kontrak akan ditandatangani segera setelah pertandingan Liga Champions antara PSG dan Real Madrid selesai, atau ketika musim berakhir. Yang pertama akan lebih masuk akal. Jujur, ini akan sedikit lebih meyakinkan bagi para penggemar juga. PSG benar-benar menembak diri mereka sendiri di sini. Mereka sama sekali tidak bisa menyalahkan Kylian Mbappe karena tidak menandatangani perpanjangan jangka pendek. Bahkan jika mereka memberinya kontrak besar dan membuat janji dan sebagainya. Mereka tahu bahwa Real Madrid menawarkan 180 hingga 200 juta euro musim panas lalu, tetapi mereka terlalu bodoh. Mereka menerima begitu saja, dan ketika mereka menyadari bahwa proyek mereka tidak berjalan sebaik yang mereka pikirkan, dan bahwa tanpa Mbappe itu jauh-jauh lebih buruk, mereka dengan cepat pergi ke Mbappe untuk menawarkan semua uang di dunia kepadanya. Mereka bisa saja mengambil biaya transfer musim panas lalu. Mereka membuat tempat tidur mereka sendiri. Waktu itu sudah berlalu sekarang. Setiap penawaran memiliki tanggal kadaluarsa. Selain itu, Mbappe telah mengambil keputusan dia kemungkinan besar akan bergabung dengan Real Madrid pada akhir musim. Dan petinggi PSG yang bodoh tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Manchester United mempertimbangkan untuk menukar Cristiano Ronaldo dengan bos PSG Mauricio Pochettino. Setan merah tampaknya pasti akan menunjuk manajer baru di musim panas. Dengan Ralf Rangnick tidak melakukan cukup banyak untuk dipertimbangkan untuk peran permanen selama tugasnya sebagai bos sementara sejauh ini. Pochettino telah lama menjadi target United, dan mereka bisa merekrutnya di akhir musim dengan potensi Ronaldo sebaliknya. The Mirror melaporkan bahwa PSG yakin bahwa Ronaldo akan terbuka untuk meninggalkan Old Trafford pada akhir musim, meskipun menandatangani kontrak tahun lalu yang berlangsung hingga 2023. Ini adalah waktu yang membuat frustasi bagi superstar Portugal sejak kembali ke Manchester United. Mencetak 14 gol di semua kompetisi, tetapi dengan klub berjuang untuk penampilan atau hasil yang konsisten dan setiap trofi tampak sangat tidak mungkin musim ini. PSG ingin sekali memboyong Ronaldo ke Perancis, terutama dengan Kylian Mbappe akan meninggalkan klub pada akhir musim ketika kontraknya berakhir. Klub Liga 1 mungkin juga sangat senang melepas Pochettino karena ada minat untuk menunjuk Zinedine Zidane untuk menggantikan pemain Argentina itu. Kecuali jika PSG memenangkan Liga Champions musim ini. Ronaldo dan Zidane memiliki waktu yang sangat sukses bersama di Real Madrid dan dapat bergabung lagi di Paris. Keluarnya Ronaldo juga bisa memecahkan situasi canggung bagi Pochettino yang tiba sebagai manajer, yang ingin memainkan gaya permainan berenergi tinggi yang sepertinya tidak cocok untuk pemain berusia 37 tahun itu. Kesepakatan pertukaran juga akan membuat Ronaldo bekerja sama dengan rival lamanya Lionel Messi dan juga Neymar di PSG. Berpotensi di bawah manajemen Zidane yang akan menjadi showbiz untuk sedikitnya.